Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Ya, jadi kali ini aku bakalan bahas tentang beasiswa ya guys. Jadi hashtagnya itu menuju beasiswa. Nah, di video kali ini aku akan bahas apa aja sih persiapan yang dapat kita lakukan sebelum mendaftar beasiswa. Jadi, aku mempunyai 4 persiapan khusus yang harus kita siapkan sebelum kita mendaftar beasiswa. Jadi, persiapan pertama yaitu kita itu harus mengetahui potensi diri kita sendiri. Jadi, kita itu kelebihannya di bidang apa, kemampuan kita di bidang apa gitu. Jadi, untuk poin pertama ini kita bisa menentukan kita itu mau masuk beasiswa yang jenis apa gitu ya. Kalau misalnya kalian sukanya matematika, kayak IPA gitu, berarti kalian itu harus mencari beasiswa yang berhubungan dengan kemampuan yang kalian miliki. Kenapa aku menaruh poin ini di poin yang pertama? Nah, kenapa aku menaruh poin pertama ini yaitu mengetahui potensi diri atau kemampuan diri? Karena ketika kalian sudah mengetahui potensi diri, kalian akan gampang untuk mendaftar beasiswa sesuai dengan kemampuan diri kalian sendiri loh guys. Jadi seperti itu. Persiapan kedua menurut aku yaitu kalian harus menyiapkan data-data administrasi seperti scan raport, scan kartu keluarga, scan transkrip nilai, scan kartu pelajar atau KTM, kartu tanda mahasiswa, dan beberapa berkas-berkas lainnya yang akan aku disebutkan di sebelah sini. Jadi menurut pengalaman aku sendiri ketika aku mendaftar beasiswa, tahap pertama yaitu saat kita mendaftar, kita akan disuruh untuk mengisi administrasi dari beasiswa itu sendiri. Biasanya itu kalian akan dimintai untuk mengisi nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan data diri yang sewajarnya. Nah, kalian juga akan dimintai untuk mengisi kolom email dan nomor telepon yang suatu saat akan dihubungi ketika kalian lolos untuk ke babak selanjutnya. Jadi usahakan untuk alamat email dan nomor telepon itu masih aktif dan bisa dihubungi. Oke? Persiapan ketiga menurut aku yaitu kalian harus banyak-banyak mengikuti kegiatan yang sesuai dengan potensi diri kalian. Misalnya, kalian suka di bidang matematika, sains, dan lain-lain. Kalian bisa ikut olimpiade matematika, sains, atau OSN atau OS2SN, ya seperti itu. Kenapa? Karena nanti itu sertifikatnya akan berpengaruh ketika kalian mendaftar. Itu biasanya akan diupload di bagian seleksi administrasi, yaitu seleksi tahap pertama untuk beasiswa gitu. Dan di poin yang ketiga ini, ketika kalian mengikuti beberapa kegiatan yang sangat bermanfaat tentunya dan sesuai dengan potensi diri kalian, itu juga akan mempengaruhi jenis beasiswa apa yang kalian ambil. Nah, untuk jenis beasiswanya akan aku bahas di next video, oke? Oke guys, cara yang keempat yaitu kalian harus tetap optimis, berdoa, berusaha, dan selalu meminta restu dari kedua orang tua. Karena ketika cara yang keempat ini atau persiapan yang keempat ini tidak kalian lakukan, itu akan percuma gitu, kayak buang-buang waktu aja. Jadi kalian itu harus tetap optimis, berdoa, beribadah, berusaha, dan selalu meminta restu dari orang tua. Jadi seperti itu. Oke guys, jadi keempat persiapan yang udah aku tunjukkan ke kalian, persiapan administrasi itu menurutku yang paling ribet. Jadi ketika kalian mengisi pendaftaran beasiswa, kalian pasti akan dimintai kayak scan raport dan lain-lain. Nah, itu data-datanya itu kalian simpan untuk berjaga-jaga. Karena sepengalaman aku di beasiswa yang pernah aku coba untuk daftar dan aku lolos, syarat-syarat yang ada di tahap pertama itu diminta kembali ketika masuk ke tahap kedua. Yaitu misalnya aku dulu itu di beasiswa Fair and Lovely itu lolos tahap pertama, dan ketika tahap kedua yaitu tahap wawancara dan tes, aku diminta untuk membawa berkas-berkas yang udah aku submit
atau pas aku upload pada saat pendaftaran beasiswa. Jadi misalnya pada saat pendaftaran beasiswa aku tuh mengupload scan raport, scan kartu pelajar, kayak scan pendapatan orang tua berapa, scan listrik, rekening listrik, terus kebutuhan yang lainnya, itu semuanya itu kalian masukin aja ke satu map untuk berjaga-jaga ketika kalian nanti lolos di tahap yang pertama dan masuk ke tahap yang kedua. Oke guys, terima kasih kalian udah lihat video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nyalakan terus lonceng aku agar kalian mendapatkan info terbaru tentang atau seputar beasiswa. Dan next video aku bakalan bahas jenis-jenis beasiswa menurut aku atau versi aku. Oke, dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.